Beralih ke informasi lain, saudara, warga dari lereng Gunung Merapi, wilayah Magelang, Jawa Tengah sudah menempati posko pengungsian. Saat ini baru 2 titik posko pengungsian yang sudah ditempati dari 4 posko yang disediakan oleh pemerintah. Warga dari 2 desa di lereng Gunung Merapi, wilayah Magelang, yakni Desa Paten dan Desa Krinjing, sudah menempati posko yang disediakan. Total ada sekitar 300-an jiwa yang menempati posko. Warga yang mengungsi terdiri dari kelompok rentan yang terdiri dari lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan difabel. Dari 4 titik pengungsian ini kita sudah terisi 2, yakni di Banyuwangi ini terisi 169, kemudian di Liangan sudah ada 202. Di sana terinci ada 55 Manula, kemudian ada 40 bayi dan anak. Sisanya ibu dan. Selain di Magelang, pemerintah Kabupaten Sleman juga menyiapkan sejumlah lokasi pengungsian. Salah satunya di Balai Desa Glagaharjo, ruang serbaguna ini mampu menampung 300 orang. Di masa pandemi COVID-19, barak pengungsian disiapkan akan mengikuti protokol kesehatan. Sementara pemerintah Kabupaten Sleman menutup seluruh kawasan wisata yang berada dalam radius bahaya 5 km. Penutupan ini direspon pedagang dengan memindahkan barang-barangnya ke tempat yang lebih aman. Seluruh pintu masuk ke objek wisata yang ditutup kini dijaga oleh aparat Polri dan TNI. Seluruh wisatawan yang datang diminta putar balik tanpa terkecuali. Untuk pedagang yang di Banker direkomendasikan untuk tutup. Mulai pagi ini dari para pedagang sudah mulai mengambil barang-barang yang ada di sana. Sampai saat ini aktivitas untuk pedagang atau para penjual yang ada di Banker diimbau tetap tutup. Sudah kami sampaikan dengan perkembangan status MAPI untuk pengunjung wisata ya, dan direkomendasi dari pemerintah 5 km harus tidak ada wisatawan ataupun aktivitas warga yang lain. Untuk wisatawan tadi bisa mati langsung kembali ke bawah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Jumat sore mengunjungi posko pengungsian di Magelang, Jawa Tengah. Ganjar meminta kepada kabupaten di sekitar Gunung Merapi untuk bersiap terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Sementara warga yang masih tinggal di rumah masing-masing diimbau untuk selalu waspada dan mengikuti instruksi dari instansi terkait. Itu beberapa daerah yang ada di Boyolali termasuk yang di Magelang ini ada wilayah-wilayah administrasinya, maka kita siap-siap semuanya. Dan itulah yang tadi kita coba cek, ya insya Allah semua siap. Pak, ibunya warga yang belum mengungsi, Pak? Yang belum mengungsi gimana, Pak? Apa harus diungsikan segera, Pak? Atau gimana? Apa semua menunggu apa saja. Kalau memang kondisinya ini masih terkendali tidak apa-apa. Dan saya melihat yang di Boyolali semua oke aja, nggak masalah. Di Klaten tadi yang sudah tertinggi, warga yang di desa terakhir semua paham betul. Dia tinggal nunggu saya diperintahkan kapan saya berangkat, begitu. Maka semua berkoordinasi. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan Pemprov Jawa Tengah melalui Pemda terkait untuk menangani situasi jika Gunung Merapi erupsi, kita tersambung melalui sambungan telepon dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sore tadi memantau langsung pos pengungsian di Magelang. Selamat malam Pak Ganjar. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Pak Ganjar, setelah melakukan koordinasi dan juga meninjau langsung pengungsian, seperti apa kondisinya malam hari ini Pak Ganjar? Alhamdulillah bagus ya, kalau yang di Klaten tadi belum ada pengungsinya, tapi sudah disiapkan tempatnya. Saya meminta karena ini lagi ada pandemi, tolong disiapkan ruangnya lebih luas, terus kemudian dikasih pembatas antar keluarga. Itu yang di Klaten. Lalu saya berpindah ke Boyolali, hal yang sama terjadi, belum ada pengungsinya, tapi relatif mereka lebih siap. Nah, waktu saya ke Magelang sudah ada, Mbak. Ini Magelang inisiatifnya juga bagus. Jadi mereka yang kelompok rentan, orang tua, terus kemudian balita, ibu hamil, mereka kemudian dipindahkan, sudah diungsikan dan bagus banget.
Saya melihat tempat pengungsiannya itu dibatasi dengan multiplex begitu ya, sehingga mereka bisa tidak terhubung secara langsung antar keluarga dengan keluarga. Begitu, Mbak. Ya, Pak Ganjar, selain tempat pengungsian yang memang sudah diatur sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan ketika memang nanti erupsi terjadi, lantas bagaimana dengan persiapan distribusi untuk menjaga hal ini, Pak Ganjar? Oh iya, tadi mereka sudah bicara karena ada Mbak konsep bagus ya, desa kembar sama keluarga kembar. Sehingga mereka ini antar keluarga sudah berhubungan, bahkan tadi sudah ada simulasinya, kendaraan siapa yang akan dipakai seperti yang terjadi di Klaten umpama, mereka sudah siapkan, sehingga persiapan-persiapan itu relatif lebih matang lah begitu. Karena mereka sudah puluhan tahun dan sudah mengalami kejadian-kejadian seperti ini, sehingga pemerintah lah sekarang tugasnya untuk memfasilitasi agar seandainya terjadi sesuatu, mereka cukup antisipatif lah untuk bisa menyelamatkan diri. Ya, Pak Ganjar, berbicara mengenai simulasi, ini menjadi hal yang penting untuk kewaspadaan masyarakat sendiri. Apakah di semua titik sudah dilakukan simulasi jika memang bencana terjadi? Ya, belum semua titik. Ini pertanyaan bagus. Maka tadi juga saya minta minimal Anda simulasi sekali saja. Tadi beberapa Kades hadir di situ dan saya sampaikan, Pak Kades tolong diajak simulasi sekali saja. Ya pura-pura lah ini terjadi erupsi, terus kemudian Ya. semua kepada Ya, seperti minta untuk itu. Halo, Pak Ganjar? Halo, Ya. Silakan Pak Ganjar. Ya, makanya saya tadi minta juga untuk dilakukan minimal sekali simulasi. Dan ini waktu yang paling tepat. Karena tadi dari pengamat gunung berapi menyampaikan kepada kami, para pakar itu menyampaikan kepada kami begini. Perkembangan Merapi ini dalam 3 hari ini menggelembung perutnya itu 10 cm. Ya, 10 cm, 10 cm, 10 cm. Apa artinya? Memang ada potensi-potensi itu. Nah, trennya sampai hari ini dengan posisi siaga, ya insya Allah Pak mungkin aman ya, tidak ada mudah-mudahan tidak ada yang lebih tekanan lebih besar lagi. Maka sebenarnya pada kesempatan ini penting untuk melakukan simulasi agar mereka bisa menyelamatkan diri dengan cepat begitu. Ya, Pak Ganjar, jika ingin melakukan simulasi dan nantinya akan dibutuhkan sejumlah alat ketika bencana terjadi, apakah alat-alat ini akan disediakan oleh Pemprov dan sejauh ini seperti apa persiapan untuk alat-alat ketika bencana itu terjadi seperti mungkin sirine ataupun lain sebagainya? Oke, peralatan early warning system, peringatan dininya sudah ada. Ada 2 cara yang kami mintakan yang sudah terpasang dan itu ada, tolong dirawat agar tidak rusak, kira-kira begitu. Tapi kalau nggak ada pakai kentongan. Ya. Kalau nggak ada, tadi itu ada yang satu menarik. Biasanya saya disuruh Pak Kadus kok Pak gitu, atau Pak Polisi datang kemari, maka ya sudah alat itu yang digunakan itu dari pemerintah. Lalu yang kedua, sistem transportasinya. Ya, sistem transportasinya kemarin tadi dilaporkan ke saya, data-datanya itu disiapkan oleh Kadus, oleh Kades begitu, mobil-mobilnya siapa. Tapi backup dari BPBD disiapkan, dari PMI tadi juga datang, dari kepolisian, dari TNI juga datang. Makanya kita minta menghitung secara cermat dan langsung disiapkan mobilnya siapa, nanti dinaiki oleh siapa, harinya ke posko yang mana atau pengungsian yang mana, nanti di dalam sudah ditulisin. Kamu kotanya sini kasih nama, kota yang sebelah sini kasih nama. Jadi kami sudah minta seperti itu tadi. Baik, artinya koordinasi akan terus dilakukan dan sejumlah persiapan juga dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan bagi warga di sekitar Merapi. Terima kasih sekali lagi Gubernur Jawa Tengah yang sudah mau bergabung bersama Kompas Malam melalui sambungan telepon, Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Dan saudara, untuk mengetahui kondisi pengungsi Gunung Merapi, sudah ada jurnalis Kompas TV Agung Bayu Aji di Magelang, Jawa Tengah. Agung, bisa Anda gambarkan kepada kami seperti apa kondisi pengungsian malam hari ini, Agung?
Ya, baik. Selamat malam Cynthia dan juga pemirsa. Hingga Jumat malam ini tercatat sudah sebanyak 607 orang yang sudah dievakuasi. 607 orang tersebut berasal dari 3 desa, yakni Desa Paten, Desa Kerincing, dan juga Desa Ngargomulyo, Kecamatan Dukun yang berada di kawasan rawan bencana Gunung Merapi. Sampai saat ini para pengungsi masih bertahan di posko pengungsian yang disediakan di 4 titik, yakni di Desa Banyurojo, Desa Deliangan, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, dan di Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan, Magelang. Iya. Dari 607 orang tersebut merupakan dari kelompok rentan, yakni dari lansia, dari ibu hamil, anak-anak, dan juga orang dengan kebutuhan khusus. Sementara Baik, untuk Agung. ya, Ya, Agung, selain 607 warga yang sudah diungsikan, apakah masih ada warga lain yang perlu dievakuasi? Dan bagaimana persiapan logistik di sana, Agung? Ya, sampai saat ini pemerintah Kabupaten Magelang masih berkoordinasi dengan pemerintah desa yang berada di kawasan rawan bencana Gunung Merapi terkait dengan apakah terdapat penambahan orang atau warga yang masih perlu dievakuasi. Namun sejauh ini belum terdapat penambahan warga yang akan dievakuasi. Sesuai prosedur untuk logistik sudah dipersiapkan hingga 3 hari ke depan, yakni sampai hari Minggu. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Agung Bayu Aji, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih, Agung.